This time I want you like it's magnetic. Super ikutin you like it's magnetic. Halo, assalamualaikum. Hai guys, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi manajemen risiko likuiditas. Kalian semua selamat menonton videonya. Pengantar tentang risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah salah satu risiko utama dalam dunia keuangan yang terjadi ketika suatu entitas seperti bank, perusahaan, atau individu tidak mampu memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Ini bisa terjadi karena kesulitan mengubah aset menjadi uang tunai dengan cepat tanpa mengalami kerugian besar. Dalam konteks literasi keuangan, memahami risiko likuiditas penting untuk menghindari krisis seperti yang pernah dialami oleh banyak institusi selama resesi ekonomi global. Manajemen risiko likuiditas melibatkan perencanaan yang matang untuk memastikan aliran kas yang stabil, sehingga entitas tersebut tetap sehat secara finansial. Mengapa risiko likuiditas penting? Risiko likuiditas dapat berdampak serius jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya jika sebuah bank tidak memiliki cukup dana tunai untuk membayar nasabah yang menarik tabungan secara mendadak. Hal ini bisa memicu kepanikan dan bahkan kebangkrutan. Di tingkat individu, risiko ini muncul ketika seseorang memiliki investasi yang sulit dijual cepat, seperti properti atau saham likuid, saat membutuhkan uang darurat. Dalam ekonomi makro, risiko likuiditas dapat menyebabkan krisis sistemik seperti yang terjadi pada krisis keuangan 2008 di Amerika Serikat. Oleh karena itu, literasi tentang manajemen risiko ini membantu masyarakat dan bisnis untuk membuat keputusan yang lebih bijak, seperti menjaga diversifikasi aset dan memiliki cadangan darurat. Strategi manajemen risiko likuiditas. Untuk mengelola risiko likuiditas ada beberapa strategi efektif yang bisa diterapkan. Yang pertama, lakukan pengukuran risiko dengan menggunakan rasio likuiditas seperti current ratio atau aset lancar dibagi utang lancar atau liquidity coverage ratio atau LCR yang diwajibkan oleh regulasi seperti Basel III. Yang kedua, bangunan cadangan likuiditas seperti menyimpan dana di rekening giro atau investasi jangka pendek yang mudah dijual. Ketiga, diversifikasi sumber pendanaan, misalnya dengan menggabungkan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, serta menggunakan instrumen seperti repo atau sekuritas di tingkat individu. Tipsnya sederhana, buat anggaran bulanan, simpan dana darurat secara 3 atau 6 bulan pengeluaran, dan hindari investasi yang terlalu spekulatif. Untuk perusahaan, lakukan stress testing secara berkala untuk meminimalisasikan skenario terburuk seperti penurunan ekonomi atau kenaikan suku bunga. Contoh risiko likuiditas dalam kehidupan nyata, bayangkan sebuah perusahaan kecil yang bergantung pada penjualan produk untuk membayar gaji karyawan dan utang. Jika pasar tiba-tiba lesu dan penjualan turun drastis, perusahaan tersebut mungkin tidak bisa mengakses kredit cepat atau menjual asetnya tanpa diskon besar, sehingga gagal membayar kewajiban. Nah, di sektor perbankan, contoh klasik adalah Northern Rock Bank di Inggris pada tahun 2007, di mana bank tersebut kehabisan likuiditas karena ketergantungan pada pinjaman jangka pendek yang tidak stabil. Di Indonesia, risiko serupa pernah terjadi pada beberapa bank selama krisis moneter tahun 1998, di mana banyak nasabah menarik dana secara massal. Nah, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa risiko likuiditas bukan hanya teori, tapi bisa terjadi kapan saja jika tidak ada persiapan yang tepat. Kesimpulan dan tips praktis manajemen risiko likuiditas adalah kunci untuk stabilitas finansial jangka panjang. Dengan memahami konsep ini, kita bisa menghindari kerugian besar dan membangun ketahanan ekonomi. Untuk individu, mulailah dengan mengevaluasi keuangan pribadi Anda. Apakah Anda memiliki cukup likuiditas untuk menghadapi keadaan darurat? Untuk bisnis, konsultasikan dengan ahli keuangan atau gunakan alat seperti software perencanaan kas. Ingat, literasi keuangan seperti ini bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tindakan yang nyata.